Bab 106. Di dalam ruang operasi, Sasi tampak memutar pandangannya. Tampak dua dokter dan beberapa perawat di sana. Punggung tangan kirinya sudah tertancap jarum infus, dan selang oksigen yang terpasang di bawah pangkal hidungnya. Jantung Sasi berdegup kencang, menerka-nerka apa yang akan terjadi selanjutnya. "Rileks ya Bu," ujar ramah seorang dokter wanita melihat Sasi yang tampak tegang. Sasi hanya tersenyum tipis menutupi rasa takutnya. Dokter kemudian memerintahkan Sasi untuk duduk dan sedikit membungkuk, lalu menyuntikkan obat bius epidural pada saraf punggung bagian bawah tubuhnya. Sasi menggigit bibir bawahnya. Suntikan itu cukup terasa menusuk. Lalu dokter memintanya untuk kembali berbaring. Seketika tubuhnya menjadi kaku tak bisa digerakkan. Obat bius itu sudah bekerja dalam tubuhnya. Dokter pun menutup tirai di hadapan Sasi. Ia hanya dapat melihat samar bayangan dokter dan beberapa perawat di sana. Entah apa yang mereka sedang lakukan pada perutnya kini. Sasi hanya memandang kosong pada lampu yang gitu terang menyorot tubuhnya. Detik berikutnya Sasi mendengar tangisan bayi yang gitu nyaring di telinganya. "Apa itu bayiku?" Sasi tersenyum sumringah. Gitu juga dengan Elkan dan Ibu Rini yang mendengar dengan jelas suara tangisan bayi dari dalam ruang operasi. Elkan dan Ibu Rini tersenyum lega, mengucap syukur bayinya sudah lahir dengan selamat. "Selamat ya Bu, bayinya perempuan, sehat dan cantik." Seorang perawat menggendong bayi yang masih polos itu ke arah Sasi, dan meletakkan bayi mungil itu pada dada Sasi, untuk mendapatkan ASI pertamanya. Sasi tersenyum tipis melihat bayinya yang tampak semangat menyusu. "Bayiku sangat cantik," gumamnya haru, membelai lembut pucuk kepala bayi mungil itu yang masih menempel di dadanya. Setelah mendapatkan ASI pertamanya, perawat pun membawa bayi Sasi keluar ruangan. "Selamat ya Pak, bayinya sehat dan cantik," ujar perawat tersebut menghampiri Elkan yang menunggu di luar ruangan. Elkan tersenyum sumringah melihat bayinya yang cantik mirip sang istri. Gitu juga dengan Ibu Rini yang tidak biasa, tampak bahagia menyambut kelahiran cucu keduanya. "Silakan ikut saya ke ruangan bayi, untuk mengazankan bayi ini." Elkan pun mengikuti langkah perawat ke ruangan bayi dan mengazankannya. Kemudian perawat di sana membersihkan tubuh bayi mungil itu dan meletakkannya di boks bayi. Elkan terus memandangi wajah bayinya yang menggemaskan. Rasa bahagianya saat ini tak bisa diungkapkan. "Papa melihat mamamu dulu ya, nanti papa kesini lagi," ucapnya pelan pada bayi mungil itu dan bergegas keluar dari ruangan bayi. Ibu Rini menghampiri Sasi yang sudah dipindahkan ke ruang isolasi. "Sayang, selamat ya," ujar wanita parubaya itu masih dengan senyum sumringahnya. "Terima kasih ya Bu." Sasi menatap haru sang ibu. Bersyukur di persalinan kedua ini sang ibu masih bisa mendampinginya. Tidak lama kemudian Elkan pun masuk ke ruang isolasi. "Sayang," Elkan mengecup lembut kening Sasi. "Dingin," ucap Sasi dengan bibir bergetar. Ia merasakan seluruh tubuhnya sangat dingin saat ini. Efek dari obat bius yang disuntikan ke tubuhnya. "Tunggu sebentar." Elkan segera mengambil selimut tebal di ruangan tersebut, dan menyelimuti tubuh istrinya itu. "Sudah lebih baik." Elkan menggenggam lembut telapak tangan istrinya. Sasi mengangguk pelan. "Aku sudah melihat bayi kita. Ia sangat cantik sepertimu. Terima kasih sudah melahirkan bayi cantik untukku," ujar mesra Elkan mengecup kembali dahi Sasi. Sasi tersenyum. "Terima kasih juga sudah menjadi suami yang baik untukku," balasnya dengan air mata haru yang menggenang di pelupuk matanya. Tidak lama kemudian, datang beberapa perawat yang langsung memindahkan Sasi ke ruang rawat inap. Tubuhnya sudah menghangat dan tak lagi kaku.
tapi rasa sakit bekas sayatan operasi seketika menjalar, seakan menusuk perih seluruh tubuhnya. "Nak, kamu makan dulu ya," ujar lembut Ibu Rini. Dengan cekatan Elkan pun mengambil makanan di atas nakas. Sasi menggeleng. "Sakit?" rintihnya dengan suara yang sangat pelan, dan kelopak mata yang berkaca-kaca. "Sakit." Elkan mengerti. Pasti operasi itu menyisakan rasa sakit di tubuh sang istri. Nanti pasti perawat akan memberikan obat penghilang nyerinya. "Sekarang kamu makan dulu ya," bujuknya. Sasi pun mengangguk, dan menerima suapan demi suapan dari suaminya, sampai perawat datang kembali ke ruangannya, dan memberikan beberapa butir obat pada Sasi. "Sudah makan, Bu?" tanya ramah seorang perawat wanita. Sasi hanya mengangguk pelan. "Diminum ya obatnya." Meletakkan obat tersebut di meja dan keluar dari ruangan. 30 menit kemudian, perawat masuk ke ruangannya dengan membawa bayinya. "Ini bayinya diberi ASI ya, Bu." Perawat itu meletakkan bayinya di sisi Sasi, dan berlalu pergi. "Dia cantik." Sasi tersenyum, mengusap pipi bayinya. "Cantiknya cucu Oma," puji juga Ibu Rini, yang tersenyum sumringah melihat paras cantik sang cucu. Dia sangat cantik sepertimu." "Oh ya, kamu mau memberinya nama siapa?" "Aku tidak pandai memilih nama bayi perempuan." Elkan membiarkan Sasi yang memberi nama sepenuhnya untuk anak kedua mereka. Sasi terdiam sejenak seraya berpikir, "Bagaimana kalau namanya Syera Amanda Putri?" ucapnya kemudian. Melirik Elkan meminta persetujuan. "Syera." Elkan mengeritkan dahinya. "Aku setuju. Nama itu bagus dan terdengar lembut." Sasi tersenyum simpul mendengar respon suaminya. Sasi yang belum bisa duduk, segera memberi ASI pada bayinya, walau dengan posisi berbaring ke samping. Sore itu Sasi meminta ibunya untuk pulang saja. Tidak tega jika baby Celo harus bermalam di rumah sakit menemaninya. Sepanjang malam, Sasi tidak bisa tidur nyenyak. Karena luka operasi di perutnya gitu perih terasa. Elkan beberapa kali bangun. Saat mendengar desisan Sasi yang kesakitan, ia mengsuap lembut pucuk kepala Sasi sampai istrinya itu kembali terlelap. "Hari ini belajar jalan ya, Bu," ujar seorang perawat usai memeriksa tekanan darah Sasi pagi itu. Sasi hanya mengangguk pelan, walau ia tidak yakin bisa berjalan atau tidak. Karena sekadar menggerakkan tubuhnya saja rasa perih itu menjalar kembali. Tidak berapa lama Sasi merasa ingin buang air kecil. "Aku ingin pipis," ujar Sasi pada Elkan yang masih setia menemaninya. "Ya sudah, tunggu. Aku ambilkan pispot." Elkan berdiri dari duduknya. Sasi menahan lengan suaminya. "Aku ingin berjalan saja." Elkan mengeritkan dahinya. "Memangnya sudah tidak sakit?" tanyanya menatap ragu. "Aku harus belajar. Aku ingin cepat pulang." Sasi sudah merasa tidak nyaman di rumah sakit, juga merindukan baby Celo. "Ya sudah." Elkan pun dengan cekatan membantu Sasi untuk duduk. Sasi memegang lengan Elkan, dan perlahan mulai duduk. "Aarg, sakit," rintih Sasi menahan perih yang teramat sangat. Saat tubuh kakunya dipaksa bergerak dan duduk. "Apa kita lanjutkan nanti saja?" Elkan merasa tidak tega melihat Sasi. Sasi menggeleng. "Tidak, aku ingin cepat bisa berjalan." Sasi tidak menyerah dengan masih memegang lengan suaminya. Ia kini mulai mencoba menapakkan kakinya di lantai. "Arg," desisnya kembali dengan setengah membungkuk. Ia menahan rasa sakit yang terus menjalar. Setapak demi setapak Sasi berusaha berjalan, dengan Elkan yang setia memapahnya menuju kamar mandi.
Pagi itu Sasi berhasil menahan rasa sakitnya. Ia sudah mampu berjalan dan menyusui baby Shera dengan posisi duduk. 2 hari kemudian Sasi pun diperbolehkan pulang, dengan membawa anugerah terindah yang dititipkan Tuhan padanya, buah hatinya dengan Elkan. Sasi tidak henti-hentinya mengucap syukur, karena Tuhan sudah mengirimkan malaikat tak bersayap seperti Elkan, yang selalu bisa menerima keadaan dan masa lalunya. Beberapa minggu kemudian, Sasi meletakkan bunga lili kesukaan Renata di makam sang kakak. Sasi, Elkan, Daniel juga sang ibu berdoa khusyuk di pusara itu, melantunkan doa-doa untuk Renata yang sudah pergi. "Happy birthday sayang," ujar lirih Daniel mengusap inisan kayu yang bertuliskan nama sang istri. Sayang, kini ia tidak dapat memberikan apa-apa selain doa. "Happy birthday Kak." Sasi pun turut mengucapkan kalimat itu. Air matanya menetes. Sewaktu kecil mereka sering menyantap keik ulang tahun buatan sang ibu bersama. Tapi kini itu semua tinggal kenangan. Terlepas dari kesalahan yang sudah diperbuat Renata di masa lalu, Sasi sudah memaafkan itu. Sang kakak memberinya pelajaran berharga. Kini Sasi hanya dapat mendoakan kakak yang sangat dicintainya itu, dan menata masa depan bersama Elkan.